Ya, jadi kalau saudara menanyakan tentang keselamatan, dengan jumlah anggota kami yang 18 itu mungkin sangat minim untuk menjaga keselamatan. Karena dari tingkat 1 sampai 7 itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk menjaganya. Tapi di sini kita bukan hanya 18 orang sudah saya anggap kuat, bukan. Kita punya persatuan komunitas yang kuat di Klaster Lubuk. Jadi intinya kita punya kawan-kawan yang punya kepedulian tinggi di setiap wisata masing-masing. Terutama di wisata air terjun Kedua ini memang mendapat dukungan dari banyak komunitas yang ada di Klaster Lubuk. Salah satunya dari Danau Pading kita selalu bersatu juga. Dari air terjun Sadap kita juga selalu bersatu. Kemudian yang dari Tanjung Priket, kebetulan pada malam hari ini memang sengaja saya undang kawan saya yang dari Tanjung Priket. Mana? Itu Masuk. silakan kepada Bang Reno untuk Masuk. Oke. Jauh-jauh. Iya. Makin ganteng aja. Asik ceritanya Pak. Iya. Lagi kita apa nih Pak? Ini dijelasin sama si Pak Basore nih tentang wisata yang ada di Klaster Lubuk sebenarnya. C2 ini ada 18 anggota nih. Nggak mungkin untuk 18 anggota bisa mengontrol air terjunnya ke tingkat 18 orang itu. Jadi katanya butuh bantuan yang kuat nih tentang pengelolaannya dari kelompok lain gitu. Jadi begini, sebenarnya kita dengan pengelola yang ada di kedua maupun yang ada di Danau Pading sendiri pernah kita bikin komitmen bersama untuk saling kerjasama untuk klaster Lubuk besar. Jadi kita ingin memperluas kerjasama itu biar kita lebih unggul untuk di Bangka Tengah dan untuk di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk teman-teman yang ada di Lubuk besar ini menjunjung tinggi tentang gotong royong masih Iya, ada. betul sekali. Bahkan untuk Bangka Tengah kayak Klaster Lubuk tinggal terkuat. Karena yang ada komunitas yang bersatu kayaknya hanya kita di Klaster Lubuk, yang di lain tuh kayak nggak ada. Jadi untuk teman-teman nih, gimana sistemnya yang dari Lubuk, dari C2-nya, berikutnya apa langkah-langkah untuk mempersatukan apa gotong royong di beberapa bulan sekali gitu. Nah, kalau tentang pertanyaan itu, ibaratnya kita minum, kita rolling. Jadi intinya di tempat kawan yang mana sih yang perlu bantuan dulu. Ibaratnya di Danau Pading misalnya kan, di Danau Pading ini kita nilai untuk saat ini yang paling maju dan paling ramai di sana. Jadi sering kita bantu di sana karena mereka memang butuh persatuan dari kita. Kemudian kita rolling ke Tanjung Priok. Ya, kira. Jadi mungkin untuk tuan rumah nih nyiapin tetapannya teman-teman yang dari lain untuk silaturahmi pertama kan kita kan untuk silaturahmi keduanya kita gotong royong tadi ini tentang gotong royong kan. Jadi kita nih untuk masalah gotong royong di Klaster Lubuk besar emang kuat itu. Alhamdulillah. Saya dengar ada namanya Mentilen di sini Pak. Ya. Ada nggak mirip ikan? Jadi ya Mentilen itu masih bisa ditemukan nggak di sini Pak? Mudah-mudahan masih bisa. Tapi alhamdulillah sih memang ada mentilen. Itu ditemukan di waktu-waktu tertentu atau bisa setiap saat? Untuk saat ini kita bisa menemukannya hanya waktu tertentu. Biasanya sehabis Malam ya Pak? malam, sehabis hujan dari. Tapi alhamdulillahnya tidak seperti ini Pak ya. Abang-abang udah kangen Kebetulan ini kalau masalah mentilen itu memang unggulan kita. Bahkan kita sudah menyiapkan kopi pading itu asli khas Sumatera. Jadi kebetulan ada perkebunan kopi itu di bawah. Nah, di bawah sini terminal itu ada sampingnya itu ada kebun kopi. Nah, maka dari itu dikemas oleh kelompok. Itu bisa dirakit sekarang nggak sih? Kita uji cobanya. Bisa dong, masa nggak Nanti bisa. kita coba. Apa berarti Kak?
Udah, satu. Ini termasuk produk unggulan kita. Ya ini udah dibikin tadi. Boleh kita lihat Pak? Boleh, boleh Pak. Ini Pak, ini kopinya Bang, udah dibikin. Dan kopi pading ini Cobain dulu Pak ya. selain kita tanam di bawah juga Keren banget kopi pading guys. karena kita di sini memang bertujuan Ya, membuat ekowisata untuk penanamannya kita tanam di tempat-tempat yang tadinya memang rusak dirambah oleh masyarakat, jadi kita tanam kopi untuk pemulihan hutan. Ada label halalnya. Ini untuk satu bungkus ini berapa sih harganya Pak? Nah, kalau untuk satu bungkus ini yang kemasan 150 gram itu 25.000. Ya. Jadi ini salah satu produk Produk unggulan. Nah, selain dari kopi pading ini sendiri, Pak, produk UMKM lainnya apa? Masih banyak sih untuk produk UMKM-nya. Di sini ada keripik mengkeripik juga. Ada keripik bayam, ada keripik singkong, ada nasi ubi. Masih banyak potensi yang bisa kita gali dari wisata air terjun Sidoa. Karena masyarakat di wilayah air terjun Sidoa ini memang sangat-sangat kreatif untuk meningkatkan UMKM. Bahkan kita bukan hanya UMKM, kita menggandeng kelompok tani Pak. Ya. Kelompok Ada tani, kelompok tani ada juga. kelompok cabai, kelompok tani cabai, Bawang sama merah. bawang merah itu. Lantas seperti sawit itu bisa dipanen setiap saat Pak. Jadi untuk pengunjung dari Sidoarjo bisa nggak Pak beli seperti cabai, sawi untuk oleh-oleh pulang nih? Oh, bisa sekali bisa. dong. Hampir dikatakan hampir komplit. Jadi kita wisata paginya, sorenya kita mau pulang nggak berhenti di pasar lagi loh? Ya. Beli di sini aja. Benar. Nah, jadi di sini kita lihat ini suara. wilayah ini masih hutannya masih asli banget. Ya, masih ada satu. Yang kita tahu di sini masih area ini maksudnya Bukit Panting, Pak. Ya, udah pasti. Nah, apakah Bapak tahu di sini Panting itu sendiri apa sih Pak artinya? Oke, kata pading itu sebenarnya berasal dari Jawa, tepatnya dari Banten. Jadi pading itu kata dari awalnya yaitu penilep. Penilep itu atau penghilang. Jadi intinya pading itu dulu dibawa oleh Syekh Maulana Ali waktu zaman penjajahan. Nah, jadi untuk kata pading sendiri memang sangat unik sih, kenapa pading kok jadi penilep atau penghilang. Jadi intinya di sini dulu tempat tentara kita sedang menghadapi musuh dari Belanda. Jadi pading itu penilep atau penghilang karena mereka bersembunyi di sini untuk menunggu serangan gerilya dari Belanda. Tapi setiap pasukan Belanda itu melihat Bukit Pading ini seakan-akan nggak ada bukit. Itu makanya dinamakan pading atau penilep atau penghilang. Jadi Panting ini berasal dari kata Jawa. Gitu. Nah, dari kata Jawa, dari Banten tepatnya. Jadi sebenarnya menarik. Ya, sangat menarik. Dan masih banyak lagi kalau kita gali masalah hal-hal yang agak mistis pun banyak di sini. Tapi mungkin untuk di segmen malam ini tidak cukup cuma di sini saja. Ya. Jadi untuk di kedua ini pun sendiri kita lihat asik nih Pak malamnya untuk camping gitu. Ya. Nah selain kita camping santai-santai di sini dengar gemericik air gitu Pak ya. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai pengunjung nih Pak di malam hari? Nah, kalau untuk pengunjung yang khusus mau berkunjung atau berwisatawan di air terjun Sidoan, kegiatan kita tiap malam kita bisa menjajah alam. Kita cari menfiling itu hanya rumor atau nyata sih. Nah, itu bisa. Kemudian yang paling utama kita melakukan camping gitu. Jadi Bahkan tantangan sendiri. kita ada Pak di sini, kita ada edukasi untuk menangkap uyep kalau bahasa Belakangnya. Uyep, apa Uyep, itu uyep? uyep itu adalah udang kecil yang ada di sungai Atau bisa disebut udang sungai. udang sungai itu masuk edukasi kita juga. Itu mudah nggak Pak mencarinya? Ya, mudah. Mudah. Itu pun untuk kegiatan itu kita memang harus malam memang. Nah jadi kita dengar selama ini air terjun C2 ini mempunyai 7 tingkat gitu. Ya. Nah,
yang saya selama ini saya tahu yang sudah saya kunjungi itu 1 sampai 5. Untuk dari 5 ke 7-nya saya belum pernah, Pak. Saya juga belum pernah, Pak. Nah, Tolong saya nggak, Pak. ya, apa keunikan dari tingkat 5 sampai ke 7 gitu, Pak? Nah, kalau dari tingkat kelima itu kenapa harus unik? Karena tingkat 5 itu punya sebutan tersendiri. Apa itu? Tingkat 5 itu kita sebut atau kita beri nama air terjun terapi. Waduh, Kenapa air terjun terapi? Karena ketinggian air terjunnya itu mencapai 12 meter. Memang nggak ada kolam sih di bawahnya, tapi kita bisa terapi langsung di situ. Mandi dengan ukuran air terjun yang tingginya 12 meter. Jadi air itu namanya terjatuh, terjatuh. Ah, Jadi kita di bawahnya seperti mandi di shower. nah, kayak gitu. Dan untuk tujuhnya sendiri, untuk tujuh ini keunikannya karena punya kolam yang luar biasa indah. Makanya di situ bisa disebut dengan kolam cinta. waduh, Keren banget. Gimana? Nah, karena kebanyakan yang naik ke sana itu muda-mudi. Siapa yang mandi di sana biasanya memang sudah Jadi berpengalaman. seumuran kita nggak bisa lagi, Pak. Ya, karena yang kayak mentilin ini kan nggak bisa. Jadi gini, kolam cinta tuh. Ya. Apakah saya bawa pasangan itu bisa nanggeng apa gimana di kolamnya? Ya, sebenarnya Curhat. jangan salah profesi ya. Untuk kolam cinta tersendiri itu memang bukan mitosnya, bukan siapa yang mandi di situ dapat pasangan, itu mitos sebenarnya. Nah, kenapa kita sebut kolam cinta? Karena biasa yang mandi di situ memang orang-orang yang masih bercinta, yang masih yang muda-mudi, yang masih berpasangan. Jadi teman saya aneh, si Bang Reno belum ada nih. Yang namanya jomblo nggak perlu mandi di situ. Itu, tanya Bang Juna itu udah ada pacar belum? Kalau saya sih Bang Gilen Bahkan gini, Pak, masalah tingkat 6 sama 7-nya itu memang ada pola. Iya. Jadi kami sebenarnya tidak kami perbolehkan. Nyalakan keuntilan. Nah, karena jalannya itu terlalu terjal dan licin. Nah, itu. Jadi yang kami khususkan hanya muda-mudi atau yang mampu langsung untuk naik ke atas. Makanya kita untuk tingkat 5, 6, 7-nya, yang 5 kita sebut dengan air terjun terapi itu hanya khusus untuk orang-orang dewasa. Nah, seperti itu juga dengan kolam 6, 7-nya itu air terjun cinta, karena bagi anak-anak kan nggak ada yang bercinta. Nah, Jadi di sini, di sini saya tertarik nih, Pak, dengar yang tingkat 5 tadi, Pak. Yang untuk terapi itu sendiri. Ya, kalau Untuk kena- terapi itu jadi sistemnya air terjun langsung ya, kita di bawah, jadi dia sistemnya terapi secara alami gitu. iya, secara alam. Yang dilakukan sendiri oleh air itu sendiri. Ya, dan ini bukan mitos ya, karena kalau untuk tingkat 5, khusus tingkat 5 itu kenapa harus air terjun terapi? Itu kalau bagi yang percaya sih. Tapi kenyataan memang di tahun 2018 itu waktu kita tengah booming-boomingnya, Ya. itu ada Aceh yang dari Ngeliat itu, wah, Aceh yang dari Ngeliat itu udah lumpuh, bahkan naik ke atas tuh Pak, kita gendong, campur ke atas 3 kali ke sini dia terapi itu alhamdulillah. Yang keempat kalinya dia sudah pakai tongkat di sini. Jadi itu nyata gitu. Adanya itu nyata memang. Apakah ada sih cerita mistis tentang yang ada di air terjun Renwani? Untuk cerita mistisnya jadi kita akan saya sentil ya, karena di era globalisasi di saat ini kebanyakan memang sudah nggak percaya lagi yang namanya mistis. Cuman makhluk yang menimbulkan mistis itu memang ciptaan Allah. Ya. Jadi intinya ada sih ciptaan mistis itu juga. Pertama untuk para pengunjung yang tidak patuh dengan peraturan kami. Apa sih peraturan yang harus ditaati di sini? Yang pertama untuk para cewek. Kalau itu mitos atau fakta, Pak? Itu mitos sekalian fakta. Itu karena kejadiannya ada di sini. Jadi untuk pantangan tadi bagi yang cewek kalau tengah datang bulan, itu memang nggak boleh mandi di air terjun kami. Kemudian untuk laki dan laki-laki dan wanitanya dilarang mandi sambil kencing ataupun buang air besar. Itu akan menimbulkan hal-hal mistis yang menimpa mereka yang melanggar peraturan. Banyak sekali kejadian bagi mereka yang terutama yang tengah datang bulan.
itu sudah kita peringatkan. Kalau datang bulan tolong jangan mandi di air kami. Nah, mereka melanggar, kami nggak pernah datang bulan Pak, kami mau mandi. Ternyata mereka kesurupan. Dan kesurupan mereka, kenapa harus pandangan seperti itu? Karena waktu dia kesurupan nyebutnya di situ. Mohon maaf, saya melanggar peraturan karena saya kena ini langsung, ya langsung itu. Jadi untuk cerita di C2-nya sudah sampai di sini, mungkin kita lanjut di part selanjutnya akan ada hal-hal atau cerita yang akan kita ulas lagi. See you semuanya. Bye. Bye bye.